Shalom jemaat Betani Al-Betel Sorobaru yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari sama-sama kita belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, seringkali sebagai manusia ketika kita datang mencari Tuhan itu masing-masing karena berbagai alasan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ketika kita sedang berada di atas, kita tekun mencari Tuhan, atau ketika kita dalam kesulitan, kita dalam ketakutan, apapun itu, seringkali kita datang pada Tuhan itu karena satu dua hal dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita berdoa, kita berpuasa karena kita rindu ingin mencari kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Di nama Tuhan, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi seperti ini, saya yakin dan percaya banyak dari kita semua yang datang mencari Tuhan untuk meminta petunjuk, untuk mencari kehendak Tuhan, supaya Tuhan itu menyatakan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita, untuk menuntun setiap langkah dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar di dalam kitab Kisah Para Rasul yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-3. Mari kita mau baca sama-sama. Kisah Para Rasul yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Mahnahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan telah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu. Mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, puji nama Tuhan, pagi hari ini melalui kitab Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita mau sama-sama belajar, ya. Di perikop ini menceritakan bagaimana kehidupan beribadah jemaat Kristen yang mula-mula, ya, yang ada di Antiokhia. Mereka tekun beribadah, bahkan berpuasa dan belajar firman Tuhan. Ini bukan karena mereka datang mencari Tuhan, mereka belajar firman, mereka rindu mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Itu bukan karena ada suatu bukan hanya sekedar ada kebutuhan dalam setiap kehidupan mereka, tapi ini sudah menjadi gaya hidup jemaat mula-mula, ya. Berkumpul, beribadah, berdoa, bahkan berpuasa, ini sudah menjadi gaya hidup jemaat pertama, jemaat yang ada di Antiokhia. Di sini kita bisa melihat, ya, di ayat yang pertama, di situ dikatakan ada beberapa nabi dan pengajar. Di sini sangat jelas sekali disebutkan ada nabi dan pengajar, ya. Ada bukan hanya satu dua, tapi ada beberapa, ya. Jemaat mula-mula, jemaat yang pertama ini senantiasa tekun mencari Tuhan untuk untuk belajar firman Tuhan. Mereka rindu pengenalan akan Tuhan itu semakin bertambah dalam setiap kehidupan mereka. Dan di sini ya, bisa kita lihat ada banyaknya pengajar-pengajar di situ, dan mereka juga senantiasa meminta pimpinan Tuhan langkah demi langkah dalam setiap kehidupan mereka. Di sini juga kita bisa melihat dikatakan ada beberapa nabi juga di situ. Mereka percaya bahwa nabi itu adalah perpanjangan lidahnya Tuhan. Mereka yang menerima petunjuk dari Tuhan, menerima pewahyuan dari Tuhan untuk disampaikan, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada jemaat. Di sini jelas sekali ketika mereka bertekun beribadah, mereka senantiasa rindu belajar firman Tuhan, mengenal pribadi Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan mereka. Ini sudah menjadi gaya hidup jemaat mula-mula, ya. Nah,
Kalau kita baca di perikop di atasnya, Kisah Para Rasul 11 ayat 20, itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang notabene itu belum percaya akan Injil ya. Mereka mendengar Injil, mereka mendengar kebenaran firman Tuhan itu dan percaya kepada pribadi Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat itu di kota ini ya, di kota Antiokhia juga. Jadi Antiokhia di mana dikatakan terjadinya jemaat yang mula-mula jemaat Kristen ya, itu adalah tempat di mana jemaat Tuhan itu bertumbuh sangat pesat sekali ya, semakin besar dan semakin kuat ya. Dan selain itu juga di tempat ini jugalah orang-orang yang percaya mulai disebut sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Nah, kita kembali di Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga tadi ya. Kali ini kita mau lihat di ayat yang kedua. Saya akan kembali bacakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan kepada mereka. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana ketika jemaat di Antiokhia, jemaat yang pertama ini beribadah kepada Tuhan dan bahkan mereka berdoa, berpuasa, disitulah Roh Kudus menyatakan kehendaknya ya. Mereka menyatakan kehendaknya, mereka Roh Kudus memberikan pewahyuan, memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan jemaat pada waktu itu ya. Mereka beribadah dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan pimpinannya ya. Karena jemaat mula-mula ini terus bergaul karib dengan Tuhan. Ini bisa terbukti bahwa beribadah, berdoa dan berpuasa itu menjadi satu gaya hidup dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan beribadah mereka ya. Dan di ayat ini dikatakan bahwa ini untuk pertama kalinya Roh Kudus itu menyatakan panggilan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan disinilah cerita pengutusan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah kehidupan berjemaat ya. Sebelumnya tidak pernah dicatat pengutusan untuk memberitakan Injil oleh sekelompok jemaat ya, yang dilakukan oleh jemaat dimanapun. Dan ini pertama kali terjadinya di jemaat mula-mula, di mana Roh Kudus menyatakan kehendaknya bahwa Tuhan mau mengutus Barnabas dan Saulus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan seluruh jemaat pun mendapat penyataan ini gitu ya. Ketika mereka tekun mencari Tuhan, ketika bahkan mereka berdoa dan berpuasa dengan kesungguhan hati mereka, di situ pertama kali Roh Kudus menyatakan kehendaknya ya. Seluruh jemaat di situ ya, bahkan yang jemaat biasa, nabi-nabinya, pengajar-pengajarnya, mereka menerima penyataan yang sama bahwa Tuhan mau menghususkan Barnabas dan Saulus untuk menjadi alatnya Tuhan ya, untuk memberitakan Injil, kabar sukacita itu sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan sendiri yang menguduskan Barnabas dan Saulus untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, kita mau buka di kitab Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, pimpinan Tuhan, penyataan Roh Kudus ya, Tuhan menyatakan kehendaknya itu ketika jemaat di Antiokhia ini, ketika jemaat yang mula-mula ini terus mencari Tuhan dan semakin mengenal pribadi Tuhan melalui kesetiaan mereka, melalui ketekunan mereka dalam hal beribadah kepada Tuhan ya. Cara ibadah mereka secara pribadi ya, ataupun secara bersama-sama. Nah,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Betani El Bethel Solo Baru yang dikasih Tuhan, biarlah hari-hari ini hari-hari ini kita senantiasa setia dan tekun beribadah mencari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, keadaan yang tidak menentu, setiap berita, setiap kabar-kabar yang tidak baik yang kita dengar, biarlah itu menjadikan kita semakin rindu, semakin kita haus untuk mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita benar-benar semakin rindu untuk memiliki pengenalan lebih lagi akan pribadi Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, dan serta mengenal setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam setiap kehidupan kita itu yang senantiasa menyatakan kehendak-Nya dalam setiap kehidupan kita, sehingga dalam keadaan zaman yang seperti ini kita boleh semakin mengerti, kita boleh semakin tahu apa yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin kita hari-hari ini sedang khawatir, takut, kita bingung dengan setiap kehidupan kita bingung dengan keluarga kita bingung dengan pekerjaan kita, sekolah kita. Tapi biarlah ketika kita memiliki kerinduan untuk kita senantiasa terus mencari Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, dan kita terus mencari kehendak-Nya Tuhan melalui pembelajaran kita akan firman Tuhan. Dan biarlah di situ Tuhan sendiri akan senantiasa menyatakan setiap kehendak-Nya dalam setiap kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, setiap langkah dalam setiap kehidupan kita bisa memastikan bahwa Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini, dan biarlah boleh memberkati setiap jemaat Tuhan di Betani El Bethel Solo Baru. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus